Selamat datang kembali di channel CMJ, channel yang akan menceritakan kisah horor kepada Anda. Melanjutkan kisah sebelumnya, Ika yang saat itu senang ketika suaminya pulang, bergegas membuka pintu dan mencium tangan suaminya. "Mas, kenapa? Kok baru 3 hari sudah pulang? Bukankah Mas bilang akan seminggu di Pulau Pinang?" kata Ika. Asmadi menjelaskan bahwa tugasnya di Pulau Pinang lebih cepat karena beberapa hari ke depan akan ada meeting besar di ibu kota. Setelah Ika menutup pintu, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Malam itu Ika begitu senang. Rasa ketakutannya ditinggal Asmadi seorang diri kini sudah tidak ada lagi. Ditambah lagi, entah kenapa pada malam itu Ika begitu rindu pada suaminya. Hal yang tampaknya sama terlihat dari wajah Asmadi. Ia tampak begitu bahagia, seolah-olah seperti pengantin baru yang baru bertemu kekasihnya. Ika kemudian menyiapkan makan malam untuk suaminya. Sambil menunggu, Ika mempersilahkan Asmadi untuk mandi agar lelahnya hilang, kata Ika. Selepas mandi, kedua pasangan tersebut kemudian menikmati makan malamnya. Mereka bercengkrama sambil mengobrol kegiatan sehari-hari selama 4 hari terpisah. "Aku rindu sayang, sudah 4 hari tidak ketemu," ujar Asmadi sambil mencubit pinggul Ika. Serupa dengan Asmadi, Ika pun melontarkan hal yang sama, saling mengungkapkan rindu terhadap satu sama lain. Apalagi selama ini mereka memang hanya tinggal berdua karena belum mendapatkan momongan. Dengan lirikan mata yang nakal, Asmadi kemudian menarik tangan Ika. Dia membawa Ika naik ke atas ranjang di kamar mereka. Udara dingin malam itu menjadi hangat di kamar mereka. Bagaikan malam pertama, Ika pun rebah di dalam pelukan Asmadi, ditemani oleh remang-remang lampu kamar itu. Di tengah-tengah percintaan mereka, Ika merasakan hal yang aneh, tidak seperti biasanya. Asmadi tampak penuh bertenaga, tidak mengenal lelah pada malam itu. Ika terheran-heran, namun memaklumi dalam pikirannya, mungkin karena sudah 4 hari tidak bertemu, Asmadi begitu menggebu-gebu. Ika pun tertidur dan kemudian terbangun pada esok harinya pukul 7.30. Ika terkejut karena pada saat itu ia terbangun amat siang, tidak seperti biasanya. Ika bahkan melewati sholat subuh. Ika pun terheran-heran mengapa Asmadi tidak membangunkannya. Terlebih pada saat itu ia tidak melihat Asmadi berada di sisinya. Ika menduga Asmadi mungkin sedang keluar. "Abang, abang," ucap Ika. Namun tidak ada sahutan dari Asmadi di luar. Karena tetap tidak mendapatkan jawaban dari Asmadi, Ika lantas turun dari ranjang. Ia menuju kamar mandi, hendak sekedar sikat gigi atau mencuci muka. Namun, Ika terkejut. Ia dikagetkan ketika melewati cermin yang berada di pojok ruangan kamarnya. Ia melihat badannya penuh dengan luka lebam, kebiru-biruan. Terdapat juga luka merah seperti bekas cakaran pada tangannya. Ika kaget. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal semalam ia tidak merasakan apa-apa. Ika yang saat itu hanya mengenakan pakaian dalam, amat sangat terkejut. Ia melihat bagian leher, dada, paha serta lengannya
penuh dengan luka lebam serta cakaran. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Ika juga melihat luka cakaran yang amat sangat panjang menyayat tubuhnya. Bahkan, luka itu mengeluarkan darah yang sudah kering. Bergegas memakai pakaiannya, Ika lantas keluar kamar. Ia mencari-cari Asmadi, suaminya. Namun, tetap tidak ketemu. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah, Ika tetap tidak menemukan Asmadi. Bahkan, mobilnya pun yang semalam terparkir di depan rumah, kini sudah tidak ada. Ika keheranan, apakah mungkin suaminya sudah pergi lagi? Abang di mana? Badan aku penuh dengan luka lebam-lebam. Kenapa abang langsung pergi? Ujar Ika setelah menghubungi suaminya lewat telepon. Asmadi yang menerima telepon Ika dan mendengar ceritanya, kemudian meminta Ika untuk tenang. Ia berkata bahwa ia akan pulang hari itu juga. Mendengar pengakuan Asmadi bahwa ia akan pulang hari itu, justru membuat Ika terheran-heran. Bukankah suaminya telah pulang semalam? Lantas, mengapa sekarang Asmadi kembali berada di Pulau Pinang? Kalau begitu, siapa yang pulang semalam, Bang? Ucap Ika di tengah kepanikannya dan semakin ketakutan. Setelah menutup telepon, Ika lantas berlari keluar dan meminta bantuan tetangga sambil menangis ketakutan. Ika tidak berani kembali ke rumahnya. Setelah kemudian Asmadi pulang di hari yang sama pada saat itu juga, ia langsung membawa Ika istrinya ke rumah seorang ustadz yang rencananya memang hendak melakukan ruqyah terhadap rumah itu. Menurut sang ustadz, Ika ternyata telah digauli oleh jin genderuwo yang telah mendiami tempat tinggal mereka selama ini. Jin tersebut menyukai Ika, apalagi semenjak Asmadi sering meninggalkan Ika untuk pergi dinas keluar kota. Semenjak kejadian tersebut, Ika tidak pernah berani untuk tinggal sendirian. Ia selalu ingin ditemani oleh Asmadi. Dan tidak lama berselang, mereka pun menjual rumah tersebut dan pindah keluar kota. Ikuti terus channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita horor lainnya. Berikan komentar, like, dan tidak lupa untuk subscribe. Terima kasih. Selamat malam.